Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas tentang tips membuat ad copy iklan ya. Jadi ada beberapa tips ya ketika teman-teman nantinya membuat copywriting iklan ya. Nah, ini ya ada 6 poin yang akan saya sharingkan ya kepada teman-teman sehingga nantinya ad copy teman-teman itu menjadi lebih menarik ya. Nah, pertama yaitu headline ya, headline itu utama ya. Yang kedua, penawaran is the king. Yang ketiga, biasakan bercerita. Yang keempat, wajib ATP ya. Yang kelima, manfaatkan area di bawah gambar atau video. Dan yang keenam, goal content teks Anda. Nah, karena copywriting ini amat penting ya teman-teman. Jadi ini bisa mendukung teman-teman biar lebih menarik iklannya dan sehingga customer itu akan menjadi terhipnotis ya, atau lebih tepatnya jadi tertarik seperti itu. Nah, saya akan jelaskan 6 poin ini ya. Pertama ya, headline itu utama. Nah, maksudnya apa ya teman-teman? Headline itu utama karena apa? Karena headline ini adalah di bawah ini adalah nama page ya teman-teman, misalnya kebondigital.com, dan dia bold ya, tebal ya teman-teman. Kemudian ada tulisan bersponsor di bawah sini ya teman-teman. Nah, setelah di bawah sini ini adalah headline teman-teman. Nah, sekarang kurang lebih 2-3 baris awal teman-teman ya untuk headline. Jadi kata-kata di kata-kata awal di 2-3 baris pertama. Nah, ketika iklan. Nah, jadi orang ini akan lihat pertama mungkin bisa jadi gambarnya, kemudian headline-nya ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi di sini. Nah, perhatikan yang diberi kotak merah di atas lah. Nah, ini dia, teman-teman ya. Ini adalah headline. Ya. Kemudian headline itu adalah intinya kesan pertama ya. Anda ketika bertemu iklan. Jadi ketika melihat iklan itu pasti ngeliat tuh headline-nya ya dalam ranah copywriting ya. Nah, kemudian headline itu mesti bombastis teman-teman, tapi harus realistis ya. Harus realistisnya gimana? Jadi harus sesuai ya. Walaupun misalnya Anda mungkin terjual ribuan pieces ya, telah terjual ribuan pieces. Nah, itu kan bombastis. Tapi kan realistis ya, karena Anda mungkin udah jual ribuan, tapi kan belum tahu itu berapa hari ya, berapa bulan. Nah, itu bombastis teman-teman. Tapi realistis, contohnya seperti itu. Beda kalau teman-teman mungkin penjualnya itu hanya 300 sebulan ya. 300 sebulan terjual. Nah, beda kalau udah ribuan terjual. Nah, kayak gitu. Walaupun pakai bulan tetap orang akan lihat dari jumlah banyaknya. Nah, jadi headline itu mesti bombastis, namun realistis dan sesuai, gitu ya teman-teman. Cara mudahnya dari mana nih teman-teman? Jadi gampangnya cari kelebihan nih. Pertama itu kelebihan yang paling menonjol, ya, di penawaran teman-teman. Jadi baik itu dari produk ya atau dari jasa teman-teman ya, seperti itu. Intinya mesti ditampilkan ya teman-teman untuk menjadi headline. Contohnya misalnya panci ya. Panci yang paling sering itu kan mungkin karat ya. Nah, anti karatnya yang ditonjolkan. Nah, jadi spesial nggak bunda, hari ini bunda nggak usah takut panci berkarat lagi. Nah, itu kan langsung mengena ke bunda, terus ke panci tidak berkarat lagi. Nah, itu adalah contoh headline. Nah, kayak gitu ya teman-teman contohnya. Jadi intinya headline itu adalah sangat penting, dan ini bisa jadi pandangan pertama teman-teman ketika sukses atau enggaknya iklan teman-teman. Nah, dari headline. Oke ya. Yang kedua ya teman-teman, penawaran is the king. Jadi penawaran itu rajanya ya teman-teman. Jadi kenapa penawaran itu rajanya? Karena gini ya teman-teman, kalaupun seandainya teman-teman copywritingnya bagus nih, tapi penawarannya kurang,
produknya bagus, penawarannya kurang, tetap ya hasilnya bisa jadi kurang. Tapi produknya biasa aja, tapi penawarannya bagus, itu bisa jadi produknya itu lebih unggul dalam segi penjualan, seperti itu. Nah, artinya adalah semakin penawaran Anda bagus ya, semakin tertarik customer untuk membeli. Nah, jadi ngomongin penawaran ini bukan berarti ngomongin hanya di kualitas saja. Tidak ya teman-teman, penawaran itu banyak. Bisa ngasih bonus, bisa ngasih gratis, ya. Beli alih gratis, beli satu gratis satu. Contoh kayak gitu, beli hari ini gratis ongkir, seperti itu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi intinya apa? Penawaran itu isinya apa aja sih biasanya? Nah, intinya teman-teman cerita nih, cerita yang jelas dan masuk akal tentang produk atau jasa yang Anda tawarkan. Berikan kejelasan benefitnya ya teman-teman, dan tentunya sudah terbukti. Nah, jadi ini lebih ke benefitnya juga teman-teman ya. Jangan sampai kita bikin headline-nya bombastis, penawarannya oke, ternyata benefitnya itu nggak sesuai, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini juga harus sesuai dengan benefit yang teman-teman tawarkan, kayak gitu. Nah, ya, untuk penawaran yang kedua, poin kedua adalah penawaran is the king ya. Yang ketiga, ini yang biasa paling mudahnya teman-teman untuk membuat copywriting, yaitu biasakan bercerita ya teman-teman. Jadi hal termudah yang bisa Anda lakukan adalah ceritakan produk Anda ya. Apa kelebihannya, jadikan headline. Ceritakan problem apa yang bisa disolusikan oleh produk Anda. Nah, ini akan mengalir. Jadi sebetulnya nggak ada orang yang nggak bisa buat copywriting ya. Nah, yang ada orang yang belum mengerti produknya apa. Nah, itu. Jadi produk knowledge itu harus teman-teman sadari ya, seperti itu. Di awal yang kita pelajari itu kan ada produk knowledge ya, harus benar-benar diresapi ya, sehingga bisa kita munculkan headline-nya, bisa kita solusikan problemnya, seperti itu. Dan kita bisa ceritakan ujungnya kalau kita udah menguasai ya. Yang keempat, wajib ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, ini udah umum ya teman-teman untuk ATM ini. Jadi sebagai seorang advertiser ya, Anda itu mesti melihat kompetitor ya. Karena dengan melihat kompetitor, Anda akan muncul nih ide baru yang lebih baik. Nah, jadi kalau teman-teman meniru ya, berikan satu langkah lebih bagus daripada yang ditiru. Nah, itu akan memotong kesuksesan orang lain ya. Maksudnya apa? Teman-teman akan lebih bagus dari yang sukses. Nah, teman-teman kalau ngelihat kompetitor kan nyarinya yang sekiranya dia yang penjualannya banyak atau iklannya bagus ya. Nah, kalau Anda udah ketemu dengan kompetitor tersebut, buatlah perbedaan. Nah, tirulah dan buatlah perbedaan sehingga kita bukannya meniru plek ya. Jadi itu nggak disarankan karena sangat-sangat plagiat ya. Jadi teman-teman harus memberikan ide-ide baru atau penawaran baru yang lebih baik dari yang teman-teman ATM, seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana nih cara ini salah ya, ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya. Yang bisa saya gunakan adalah pertama, screenshot iklan-iklan yang berseliweran di handphone Anda ya teman-teman. Kemudian kalau sudah ketemu nih iklan-iklan yang berseliweran di handphone Anda, pasti teman-teman dapat nih ya iklan setiap buka Facebook. Nah, kemudian save copywriting mereka ya teman-teman, save website mereka, amati apa yang mereka menjadi unggul ya, poin-poin apa aja, kemudian pikirkan ya apa yang Anda lakukan untuk membuat sebuah perbedaan dengan kompetitor. Nah, ini bisa juga pakai ads library ya, yang sudah nanti ada juga nih atau sudah ada pelajari ya di bonus awal itu ya, cara melihat iklan kompetitor. Nah, bisa seperti itu. Kemudian yang kelima ya, manfaatkan area di bawah gambar atau video. Nah, yang diberi tanda merah di bawah ini adalah area
ada yang dinamakan call to action. Nah, daftar ini adalah namanya call to action. Ya, kemudian samping kirinya itu adalah judulnya, ya, judulnya. Dan yang ke bawah itu adalah keterangannya. Jadi teman-teman manfaatkan semuanya di sini, ya. Sampai sebagai contoh ya, kayak yang ini judulnya ini ya, kelas online ya. Kemudian di sini saya ada call to action nih, daftar. Nah, kemudian di deskripsinya saya arahkan kembali, klik tombol daftar. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa buat variasi seperti itu. Dimana ini lebih membuat iklan itu lebih diperhatikan dan jelas ya. Oh, disuruh klik daftar gitu ya. Karena banyak juga calon konsumen itu malas baca. Ya, langsung lihat tombolnya, judulnya, tombolnya, langsung oh suruh klik daftar. Berarti dia klik daftar. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi manfaatin area tombol di bawah gambar ya, dan sampai nggak diisi gitu ya teman-teman. Oke. Oh iya, kemudian ini harus relevan ya teman-teman, tombolnya ini, dan sampai kalau daftar ya malah Anda tuh selengkapnya ambil promo. Nah, itu harus yang jelas ya teman-teman, call to action itu ya. Yang keenam, goal konten teks Anda. Nah, jadi konten teks copywriting Anda itu harus ada goalnya ya teman-teman. Nah, contoh kayak gini, perhatikan gambar ya. Kotak merah di atas adalah pembuka dan penutup. Nah, ada pembuka, ada penutup. Nah, pembukanya ya, di headline ini saya tulis adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, ada dua kalimat untuk pada copywriting ini. Nah, kemudian teman-teman lihat di bagian bawah ya, ada yang namanya goal content ya. Nah, ini saya namakan goal content. Nah, di ujung ini saya bubuhkan dua goal content. Satu, arahan untuk ambil tiket gratis ya. Bisa teman-teman baca ya. Tiket gratis dengan cara klik di bawah ini. Dan yang arahan untuk kedua ya, jangan sampai tidak melakukan pendaftaran. Nah, segera lakukan pendaftaran sebelum ikan ini hilang dari hadapan Anda. Nah, ini jadi menguatkan. Nah, jadi yang biasa saya lakukan adalah biasanya di penutup copywriting adalah call to action. Tapi bisa saya modif biasanya menjadi penguatan untuk melakukan segera call to action. Jadi di sini ada call to actionnya, suruh klik ya, klik link ini, kemudian dikuatin lagi. Jangan sampai nggak klik ini ya, karena keterbatasan lah seperti itu ya. Ini kayak gitu ya. Nah, untuk materi ini ya, untuk 6 tips ya untuk membuat copywriting, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk membuat copywriting yang lebih lebih baik lah ya. Karena saya percaya ya, teman-teman ini adalah mental dagangnya tuh udah pasti ada. Nah, setiap orang tuh pasti ada mental dagangnya. Nah, jadi maksudnya apa? Karena setiap orang itu yang membedakan itu adalah knowledge-nya aja. Dia punya barang, saya nggak tahu barang, misalnya barang apa ya namanya, kecantikan, saya nggak tahu barang kecantikan karena saya belum paham produk knowledge-nya. Nah, kalau Anda punya produk kecantikan, berarti Anda lebih tahu dan Anda lebih sangat-sangat bisa membuat copywriting ini. Jadi sebetulnya menurut saya ya, copywriting itu sekarang nggak terlalu sulit ya teman-teman. Teman-teman bisa cari ya, cari di ads library ya, bisa ngelihat dari iklan yang tiap hari dapat. Nah, jadi itu bisa dapat inspirasi kayak gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini membantu ya teman-teman dalam buat copywriting. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya.